Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penggiat pendidikan dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini saya Tutut Mahardika, seorang guru SD dari SD Negeri Umuh 2 Kabupaten Batang, akan berbagi pengalaman saya setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Video kali ini akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan yang dapat dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video kali ini fokus pada 3 topik. Yang pertama yaitu tentang bagaimana perspektif kita tentang murid dan pembelajaran di kelas selama ini. Lalu yang kedua, setelah kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang dapat kita rubah? Dan yang terakhir adalah apa sih yang dapat segera kita terapkan di kelas? Baiklah, rekan-rekan semua, kita masuk ke topik pertama, yaitu bagaimana perspektif terhadap murid dan pembelajaran di kelas selama ini. Pembelajaran yang selama ini terjadi di lingkungan kita selama bertahun-tahun, walaupun sudah berganti-ganti kurikulum, pembelajaran berlangsung secara terpusat pada guru. Siswa merupakan objek belajar. Dengan tujuan pembelajaran ditetapkan guru berdasarkan kurikulum sekolah. Sehingga yang terjadi adalah siswa merasa tertekan, kemudian siswa merasa bosan, dan seterusnya. Nah, ini pada gambar terlihat bahwa bagaimana guru di depan para siswa menerangkan. Jika kelas yang terjadi adalah demikian, maka yang terjadi adalah akan muncul beberapa siswa yang merasa ngantuk, merasa bosan, jenuh, dan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Kurikulum yang sudah ada selama ini hanya berfokus pada bagaimana anak itu berpikir, bagaimana anak itu berkarya, itu tanpa memperhatikan aspek perasaan, aspek rasa, atau menurut Ki Hajar Dewantara itu olah rasa. Sehingga menurut beberapa ahli mengatakan bahwa pendidikan yang demikian itu hanya memproduksi anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi robot yang hanya mampu berpikir dan berkarya tanpa memiliki perasaan. Nah, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang kita harapkan? Yang pertama, kelas merupakan sekelompok siswa yang belajar pada jenjang, tempat, dan waktu yang sama. Kemudian, guru merupakan penuntun dalam proses belajar siswa. Siswa merupakan subjek belajar. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi atau kodrat siswa. Kurikulum dan visi sekolah mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosiokultural lingkungan setempat. Dan yang terakhir, pentingnya pendidikan budi pekerti. Nah, bagaimana perspektif tentang murid dan guru? Pada video tampak bagaimana pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sebaiknya disesuaikan dengan kodrat anak. Jika anak itu masih suka bermain, ya kembangkan metode pembelajaran yang menggunakan permainan. Misalnya permainan tradisional itu bisa digunakan sebagai metode pembelajaran. Kemudian perspektif tentang guru. Menurut Ki Hajar Dewantara itu kerjanya seorang guru tak ubahnya seorang petani yang senantiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela tanamannya. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku kita sebagai guru setelah kita mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama adalah guru adalah penuntun, bukan lagi seorang pengajar. Kalau selama ini kita memahami guru itu mengajarkan, mentransfer ilmu. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang penuntun yang hanya menentukan tumbuh kembangnya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kemudian kembalikan anak pada kodrat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian adalah penanaman budi pekerti. Karena budi pekerti inilah yang membedakan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan teori-teori belajar dari Barat, dari Eropa, dari Amerika. Nah, Ki Hajar Dewantara menambahkan olah rasa selain olah pikir, olah hati, dan olah cipta. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ilmu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Oleh sebab itu, dalam kita menanamkan ilmu pengetahuan pada anak harus didasari oleh budaya-budaya lokal yang berkembang di sekitar kita, supaya nanti lulusan-lulusan yang dihasilkan itu dapat bertepat guna terhadap lingkungan sekitarnya. Pada topik yang ketiga, yaitu tentang apa yang segera dapat kita terapkan di kelas kita. Yang pertama adalah sebelum kita memulai apapun di kelas, itu sebaiknya kita melakukan refleksi atas pembelajaran yang selama ini berlangsung. Apakah kekuatan dan kelemahan kita? Apa yang harus dibenahi untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah memahami karakteristik masing-masing siswa kita. Yang ketiga, memahami kekuatan-kekuatan sosiokultural lingkungan setempat. Dan yang terakhir, menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan karakteristik individu serta penanaman budi pekerti. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, ada koreksi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.